Dalam kisah pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak mujizat yang dilakukannya terhadap orang-orang Israel. Dan mujizat itu ia lakukan di mana saja, sehingga tempat-tempat yang menjadi saksi di mana Tuhan Yesus melakukan penyembuhan menjadi ikut populer. Ada banyak tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, tapi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dua kolam atau yang biasa disebut mikvaot, yaitu tempat pembasuhan massal Yahudi yang ikonik di mana menjadi tempat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, yaitu kolam Bethesda dan Siloam. Ayo kita sama-sama belajar di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, kolam Bethesda. Nama Bethesda dikatakan berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Bethesda, yang artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Dalam bahasa Ibrani maupun Aram, kata ini dapat juga berarti malu atau dipermalukan. Makna ganda ini dianggap cocok karena lokasi ini dipandang sebagai tempat dipermalukan karena kehadiran orang-orang sakit dan cacat, sekaligus tempat kemurahan karena terjadi mujizat kesembuhan. Kolam atas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah upper pool, yang menurut para ahli kitab mengacu pada kolam Bethesda, disebut dalam kitab 2 Raja-Raja 18 yang mencatat kejadian dalam zaman pemerintahan Raja Hizkia. Catatan tentang kolam atas ini juga terdapat dalam kitab Yesaya pasal 36 ayat 2 dan Yesaya pasal 7 ayat 3. Sementara dalam Perjanjian Baru, nama Bethesda hanya muncul sekali, yaitu pada Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3. Dalam Injil Yohanes, kolam Bethesda diidentifikasi sebagai tempat penyembuhan. Menurut cerita Alkitab, di sekitar kolam ini, orang-orang sakit, lumpuh, dan cacat berkumpul. Mereka percaya bahwa air kolam ini terkadang akan diaduk oleh malaikat. Dan orang pertama yang masuk ke dalam air setelah terjadi pengadukan akan mendapatkan kesembuhan. Dalam kisah yang terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-15, Tuhan Yesus datang ke tempat ini dan menyembuhkan seorang lumpuh yang telah sakit selama 38 tahun. Tuhan Yesus menyuruh orang tersebut bangun, ambil tempat tidurnya dan berjalan. Kesembuhan ini terjadi pada hari Sabat yang menimbulkan kontroversi dengan pemimpin agama Yahudi. Kolam Bethesda memiliki 5 serambi yang tidak tersusun dalam bentuk pentagon. Kolam ini terdiri dari 4 serambi yang tengahnya dipisahkan oleh 1 serambi, sehingga membentuk 5 serambi. Ditemukan bahwa kolam ini berbentuk segi 4 dengan panjang 120 meter, lebar 70 meter, dan dalam 8 meter. Kolam ini dikelilingi oleh serambi pada 4 sisinya dan dibagi 2 oleh serambi kelima di tengahnya. Karena digunakan oleh banyak orang, volume air di kolam selatan lambat laun akan berkurang. Kolam utara pun digunakan untuk memasok air ke kolam selatan. Itu juga akan menjamin kemurnian kolam selatan melalui kontak dengan air murni dari kolam utara. Setelah masa Yesus Kristus, Herodes Agripa memperluas tembok kota, sehingga situs kolam Bethesda ini berada di dalam kota. Ketika Kaisar Hadrian membangun kembali Yerusalem sebagai Aelia Capitolina, dia mengubah kolam tersebut menjadi kuil besar untuk Asklepius. Dan pada era Bizantium, sebuah gereja dibangun di atas kolam. Sebuah gereja dibangun kembali dalam skala yang lebih kecil, ketika tentara salib menggulingkan kota tersebut dari pendudukan Islam. Gereja yang lebih kecil dibangun di atas tembok di tengah 2 kolam, dan gereja yang lebih besar dibangun di sebelahnya yang didedikasikan untuk Saint Anne, yang menurut tradisi Katolik adalah nenek dari Yesus Kristus, sekaligus ibu dari Maria. Menariknya, hingga abad ke-19 sebenarnya belum ditemukan bukti arkeologis mengenai kolam Bethesda, sehingga para skeptis menggunakan ini sebagai bukti bahwa catatan Yohanes sebenarnya ditulis oleh orang-orang fanatik di kemudian hari
yang tidak memiliki pengetahuan tentang Yerusalem atau kolam sebenarnya yang disebut Bethesda. Namun pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1888, arkeolog Jerman Konrad Schick menemukan sebuah tangki besar yang terletak sekitar 100 kaki di barat laut gereja Saint Anne di awal Via Dolorosa di kawasan kota tua Yerusalem. Schick yang mempelajari sistem kanal di Yerusalem kuno menemukan bahwa tangki tersebut sesuai dengan deskripsi 5 serambi Yohanes. Saat ini setelah 100 tahun mengidentifikasi, sebagian besar ahli arkeologi percaya bahwa ini adalah lokasi kolam Bethesda berdasarkan catatan Injil Yohanes. Lengkap dengan desain 5 serambi yang sama, ini dijelaskan olehnya dalam pasal ke-5 Injilnya.